Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryanda Peta Pramesta dengan NRP 50312211117. Izin untuk mempresentasikan tugas besar saya dengan judul Arsitektur Model Stimulus Organism Response, Eksplorasi Teoritis atas dorongan belanja impulsif dalam ekosistem short video commerce. Oke, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan latar belakang. Oke. Jadi latar belakang dari sistematik literatur review saya yang pertama adalah pergeseran paradigma pasar. Karena terjadinya transisi radikal dari e-commerce konvensional menuju short video commerce, e-commerce konvensional itu yang bersifat linear dan gambar statis. Jadi karena transisi e-commerce konvensional menjadi short video commerce ini yang dilakukan oleh TikTok Shop itu menggabungkan video pendek, algoritma personalisasi, dan live streaming. Ketiga itu menjadi shoppertainment. Selanjutnya, karena pertumbuhan data makro, proyeksi nilai penjualan retail e-commerce global terus meningkat eksponensial. Bisa dilihat dari tabel ini, di tahun 2021 mencapai 5 triliun USD dan di tahun ini 2026 menjadi 8 triliun USD. Terus untuk perubahan psikologis konsumen itu karena pembelian di platform baru ini tidak lagi didominasi oleh motif rasional utilitarian. Pembelian di platform baru ini tidak lagi didominasi oleh motif rasional utilitarian, melainkan perilaku belanja impulsif atau impulse buying yang digerakkan oleh afektif hedonis. Oke, selanjutnya adalah celah akademik atau research gap. Model teoritis terdahulu seperti TAM dibangun atas karakteristik e-commerce tradisional yang mengasumsikan evaluasi kognitif berjalan secara sadar dan pasif. Ada kebutuhan mendesak untuk menyintesis bagaimana stimulai digital baru, yaitu secara teknologis, hedonis, sosial, dan keamanan berinteraksi simultan dengan dalam memediasi gejolak psikologis konsumen. Oke. Oke. Ini untuk stimulai tadi, jadi ada 4. Yang pertama adalah stimulai teknologis dan utilitarian, yaitu perceive ease of use and perceive usefulness. Yang kedua ada stimulai hedonis dan pengalaman, perceive enjoyment. Dan yang ketiga ada stimulai sosial dan pengaruh komunitas atau electronic word of mouth. Dan yang keempat, stimulai kredibilitas dan keamanan. Oke, selanjutnya adalah peluang riset atau temuan konseptual utama. Anomali penguatan jalur.
yaitu berbeda dengan era Instagram Commerce di mana kemudahan penggunaan atau ease of use tidak berpengaruh langsung ke minat beli. Pada ekosistem short video commerce, arsitektur all-in-one membuat kemudahan operasional langsung memicu transaksi spontan. Terus supremasi hedonis menjadi aspek hiburan atau perceived enjoyment yang menggeser peran fungsional utilitarian dalam membangkitkan dorongan belanja spontan. Oke, selanjutnya adalah keterbatasan artikel. Dari yang saya temukan, metodologi terbatas pada literatur. Artikel akademik ini sepenuhnya bersifat eksploratif, berbasis literatur konseptual, dan bebas dari metodologi pengujian empiris langsung di lapangan. Dan untuk generalisasi konseptual, sintesis yang dilakukan masih menjembatani literatur lintas platform yang sangat bervariasi, sehingga memerlukan kalibrasi instrumen yang lebih spesifik jika ingin diuji pada satu platform tunggal secara presisi. Untuk kesulitan yang dihadapi, yang pertama ada sintesis anomali lintas platform, yaitu menemukan titik temu dan memetakan alasan logis mengapa arah signifikansi hubungan antar variabel berubah, yaitu ketika signifikansi hubungan antar variabel berubah atau mengalami anomali ketika berpindah dari platform media sosial statis seperti Instagram ke media sosial video pendek seperti TikTok Shop. Selanjutnya adalah integrasi model hybrid, yaitu menggabungkan variabel adopsi teknologi fungsional (TAM) dengan variabel psikologi lingkungan emosional, yaitu SOR, menjadi satu kerangka analisis yang padu tanpa tumpang tindih secara konseptual. Sekian presentasi dari tugas besar saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.